Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Zainal Abidin Eskom dari SMK Negeri 8 Palembang, guru produktif Teknik Komputer dan Jaringan, mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan untuk kelas 11. Adapun judul kita hari ini, cara kerja komunikasi data dalam jaringan. Kompetensi dasar menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Indikator, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja komunikasi data dalam jaringan. Materi, komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Submateri, proses komunikasi data pada jaringan telepon seluler. Komunikasi pada jaringan komputer. Jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai ke penerima dengan tepat dan akurat. Cara kerja komunikasi jaringan komputer. Sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Agar jaringan dapat bertukar informasi data, perangkat yang disebut modem digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya. Baiklah, silakan perhatikan video berikut ini tentang perjalanan data di dalam sebuah internet. Password is high score with a 0 instead of an O. Yes, and we are online. Whoa, moonlighting! Ah, that's a gremlin! Stay away, it's a gremlin! It looks like a tiny Mr. Litwack. IP address 115.10.483. Come on, Ralph, let's follow him. Hey, wait for me! Kid, come back, wait! Hey, don't leave it IP out! address 115.10.483. IP address 115.10.483. Ralph, isn't this great? No, it is not! Sweet mother of monkey milk. Whoa. Kid, I don't think we're in Litwax anymore. We most certainly are not, friendo. We are in the internet. Come on, Ralph. Holy cow! Look at all this stuff. Whoa. This is the most beautiful miracle I've ever seen. Manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, dapat mengakses file orang lain. File video pembelajaran ini diupload melalui YouTube dan Anda bisa melihat video ini dari manapun dan kapanpun. Yang kedua, proses pengiriman data dengan cepat dan efisien. Jaringan komputer
bisa memudahkan orang untuk mengirim data lewat internet ataupun perangkat keras lainnya. Sebagai contoh, video ini kalian tonton lewat YouTube, sementara saya menguploadnya dari Palembang ke California dengan seketika. Yang ketiga, dapat mengirim file secara real time. Pada saat saya mengupload file di YouTube, kemudian selesai dan linknya saya bagikan dengan kalian, maka kalian bisa mengakses file tersebut secara real time. Yang keempat, dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah. Ketika Anda menonton video ini, maka Anda tidak perlu lagi datang langsung ke California ke servernya YouTube, karena melalui link YouTube Anda bisa mengakses informasi dan berita apa saja yang terdapat pada server YouTube tersebut. Di sini Anda dimudahkan dalam mencari informasi maupun berita terkini dan terupdate sesuai perkembangan zaman. Yang kelima, sharing perangkat lunak dan perangkat keras sangat mudah. Di mana kita dimudahkan dalam sharing file dan perangkat keras. Yang keenam, dapat berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Jaringan komputer memudahkan orang untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jalinan komunikasi ini bisa lewat pesan teks, gambar, audio, ataupun video. Komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. 1. Sender. Suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat dalam menciptakan dan menggunakan informasi. Sender adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak ke pihak lain. 2. Protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antar dua atau lebih titik komputer. 3. Media transmisi. Media yang menghubungkan antar pengirim dan penerima informasi data bisa melalui jalur wireline atau kabel, dan bisa juga melalui jalur wireless atau tanpa kabel. 4. Receive. Penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau komunikator atau sender. Komunikasi pada jaringan telepon. 1. Jaringan telepon berkabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline, sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Berikut contoh dari telepon berkabel. 2. Jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Berikut contoh dari handphone seluler. Berikut gambaran cara kerja dari telepon seluler. Cara kerja telepon seluler: suara dari pengirim diterima oleh alat yang bernama atau yang disebut mikrofon. Kemudian, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker.
Baiklah, di sini akan saya tampilkan bagaimana proses atau cara kerja telepon seluler. Berikut silakan simak video yang saya tampilkan berikut ini. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini dibawa ke base transceiver box yang terletak di dasar menara untuk pemrosesan sinyal lebih lanjut. Setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Komunikasi seluler hanya berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di area menara sel mana teman Anda berada? Nah, untuk proses ini, menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center atau MSC. MSC adalah titik pusat dari sekelompok menara sel. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jelaskan lebih banyak informasi tentang MSC. Ketika Anda membeli kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar dalam MSC yang ditentukan. MSC ini akan menjadi home MSC Anda. Home MSC ini menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluar rentang home MSC Anda, MSC baru yang menggantikan melayani Anda dikenal dengan foreign MSC. Ketika Anda masuk wilayah foreign MSC, MSC ini berkomunikasi dengan home MSC Anda. Singkatnya, home MSC Anda selalu tahu di mana Anda berada. Untuk memahami di mana lokasi sel pelanggan dalam area MSC, MSC menggunakan beberapa teknik. Salah satu caranya adalah memperbaharui lokasi pelanggan setelah periode tertentu. Ketika ponsel melewati sejumlah menara yang telah ditentukan, pembaruan lokasi kembali dilakukan. Yang terakhir adalah ketika ponsel dihidupkan. Mari kita coba memahami semua prosedur ini dengan sebuah contoh. Misalkan Emma ingin menelpon John. Ketika Emma memanggil nomor John, permintaan panggilan tiba di home MSC Emma. Setelah menerima nomor John, permintaan akan diteruskan ke home MSC John. Sekarang MSC John memeriksa MSC-nya saat ini. Jika John berada di home MSC-nya, permintaan panggilan akan segera dikirim ke lokasi selnya saat ini dan memeriksa apakah John sedang melakukan panggilan lain atau apakah ponselnya dimatikan. Jika semuanya positif, telepon John berdering dan panggilan akan tersambung. Namun, jika John tidak berada di home MSC-nya, MSC John akan meneruskan permintaan panggilan ke foreign MSC. Foreign MSC akan mengikuti prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk menemukan ponsel John, dan kemudian akan melakukan panggilan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.